Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-31. Mari kita sama-sama memanjatkan sebuah doa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru, bulan yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Dan kami ingin hari ini juga kami belajar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati firman yang kami renungkan ini menjadi akan pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita sama-sama akan membacakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-31. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara, apa yang seringkali menjadi pemicu di dalam keluarga, pemicu keributan, pertengkaran di dalam keluarga? Apakah yang seringkali diributkan antara orang tua dan anak, atau bahkan antara saudara? Nah, saudara, saya melihat seringkali di dalam keluarga yang menjadi sumber keributan, perpecahan itu adalah uang, masalah harta, masalah warisan, dan juga masalah orang tua yang pilih kasih, di mana mungkin tidak membagi akan warisan itu dengan adil, dengan baik. Nah saudara, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ini, hal yang serupa terjadi saudara. Ya, di mana Yakub bekerja pada Laban. Kita tahu Yakub bekerja pada Laban cukup lama, belasan tahun ya, untuk anak yang pertama, putri yang pertama 7 tahun, kemudian lanjut lagi 7 tahun, dan terus bekerja. Nah saudara sekalian, di dalam usahanya Yakub bekerja itu tentunya Yakub mendapatkan upah dan mendapatkan kekayaan. Namun anak-anak Laban kemudian melihat kekayaan daripada Yakub dan mereka tidak senang, putra-putranya ya. Dan Laban juga melakukan hal yang sama saudara. Kedua anak putrinya itu diberikan kepada Yakub dengan satu tujuan, Yakub bekerja pada dia. Dan saudara, Laban sendiri telah berubah di dalam komitmen, di dalam memberikan akan gaji kepada Yakub. Di sini kalau saudara membaca di dalam pasal 31 ini, 10 kali Laban mengubah akan upah daripada Yakub, saudara. Dan akhirnya Laban lebih memilih kepada anak-anak laki-lakinya daripada anak-anak perempuannya. Nah, sebenarnya saudara, sikap ini juga salah ya. Dan Laban terpengaruh juga dengan anak-anak pria-prianya ini, melihat seolah-olah harta daripada ayahnya diambil semua oleh Yakub. Padahal Yakub bekerja dengan keras ya, untuk kedua putri Laban dan juga untuk akan upahnya. Nah saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah yang paling utama saudara di dalam kita relasi dengan keluarga? Adakah saat ini kita dengan keluarga baik-baik saja? Adakah keluarga mungkin saling iri satu dengan yang lain, yang satu lebih diperhatikan, yang satu diberi lebih oleh orang tua, dan itu membuat kita iri hati, saudara? Ada enggak di antara kita mungkin orang tua yang juga memilih kasih, ya, lebih memanjakan, lebih memperhatikan seorang anak daripada anak yang lain? Ada juga mungkin yang lebih
kepada anak laki daripada anak perempuan, saudara. Apalagi di dalam tradisi Tionghoa. Nah, saudara, kita masih di dalam suasana merayakan Imlek untuk orang-orang Tionghoa. Saudara, ketika Imlek, orang-orang Tionghoa suka berkumpul, ya, makan bersama. Bagaimana dengan akan kebersamaan saudara tahun ini? Ada enggak saudara berkumpul dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga, atau mungkin karena ada hubungan yang sudah tidak baik, retak, dan akhirnya kita tidak bisa berkumpul bersama karena ada dendam, ada amarah, dan seringkali itu semuanya diakibatkan karena masalah keuangan. Ada orang tua yang hubungan dengan anak menjadi tidak baik karena anak-anak memperebutkan akan warisan daripada orang tua, mungkin dari karena salah satu orang tua sudah meninggal, mungkin papa atau mama, kemudian anak-anak mulai ribut. Bagi saya pribadi, saudara, ya, itu sebagai anak-anak untuk harta milik daripada orang tua. Ini sekali lagi saya secara pribadi, bukan kita ngomong masalah hukum, ya. Ya, kita tahu, ya, orang tua bekerja keras untuk menghidupi kita. Orang tua bekerja keras mengumpulkan semua uang yang mereka dapatkan. Nah, kita sebagai anak, bagi saya, saudara, tidak ada hak sama sekali untuk menuntut orang tua itu memberikan kita. Ya, mereka yang bekerja keras, mereka yang berusaha, mereka yang banting tulang. Nah, kenapa kemudian kita pada akhirnya merebutkan harta itu? Bahkan, saudara, kadang-kadang ada anak yang menuntut, ya, kepada orang tua, bahkan sampai ke pengadilan, saudara. Ini sungguh memalukan. Saya rindu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu, ya, bukan itu yang kita peributkan. Jangan sampai masalah uang membuat keluarga terpecah. Jangan kita juga, saudara, ya, kemudian membuat orang tua susah, menuntut ini, menuntut ini. Dan sebagai orang tua, kita juga harus perhatikan, kita jangan pilih kasih. Anak-anak memberikan mungkin uang kepada orang tua ini selalu memberikan pada anak yang tertentu. Dan saudara, kita juga sebagai saudara juga harus saling memperhatikan dengan baik. Pinjam uang, utang harus bayar, walaupun saudara, ya, jangan ada kita niat hati untuk memakan uang saudara atau menipu uang saudara, meminjam tapi tidak mau mengembalikannya. Saudara sekalian, apakah itu worth it, saudara, untuk satu hubungan keluarga? Jangan kita memecah belah akan keluarga hanya karena ketamakan akan uang ini. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita lihat pada akhirnya Yakub membawa Rahel dan Lea lari meninggalkan akan Laban, dan mereka lari, dan mulai dari saat ini hubungan keluarga terpecah. Ya, Laban punya anak 2 perempuan, tapi karena mereka lari sehingga hubungan juga menjadi tidak baik. Nah, saudara membaca sepanjang pasal 31, rebut harta, beribut, ya, terus Laban kemudian mengejar akan Yakub juga. Saudara sekalian, mari, yang terpenting, apakah yang terpenting di dalam hidup kita ini? Kita harus menyadarinya. Apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya, itu memuliakan Tuhan atau tidak? Layakkah kita terus mempeributkan uang? Apakah itu yang memberikan kebahagiaan kepada kita, atau keutuhan keluarga yang membagian kita? Dan yang terlebih lagi, saudara, apakah anugerah Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, dan khususnya keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah yang terutama, karena itulah yang akan kita bawa pulang ketika kita meninggalkan dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, tolong kami menyadari apa yang terpenting di dalam kehidupan ini. Sadarkan kami, ya Tuhan, bukan uang yang paling penting, bukan uang yang dapat memberikan segalanya kepada kami. Namun sebaliknya, anugerah, keselamatan daripada Tuhan itulah yang terpenting bagi kami, karena itulah yang akan kami bawa pulang ketika kami meninggalkan dunia ini. Dan tolong kami di dalam keluarga kami, ya Tuhan,
Jangan biarkan kami terpecah belah hanya karena uang, si mamon ini. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak Tuhan menjaga akan hati kami masing-masing. Terpuji namamu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.